masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Nah, kita itu nggak selalu bisa mempelajari bahasa, tapi kita terbiasa karena banyaknya orang di sekitar kita yang berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Jadi kita bisa mengerti sehingga terbiasa untuk mengucapkannya. Tak bisa dipungkiri, manusia adalah makhluk sosial. Kita selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi sekedar sapa, ngobrol santai, ataupun canda tawa. Dan dalam interaksi tersebut, terdapat suatu jembatan untuk mengerti satu sama lain yang bernama bahasa. Bahasa itu ada banyak, salah satunya bahasa Jawa. Tapi untuk saat ini, eksistensi bahasa Jawa yang baik dan benar mulai memudar. Nah, di era zaman modern ini, globalisasi sudah memasuki negara kita dan mempengaruhi banyak masyarakat Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa ini, nilai bahasa Jawa mulai luntur kelestariannya karena sangat jarang digunakan. Mungkin masih banyak orang yang memakai bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Tapi, pernahkah kalian perhatikan jika tidak semua orang pandai menggunakan kromo? Kromo itu adalah tingkatan dalam bahasa Jawa yang digunakan kepada orang yang lebih tua. Berbahasa Jawa harus memperhatikan tingkatannya ketika sedang berbicara. Mau berbicara kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kita. Tentu saja kita harus memperhatikan tingkatannya ketika sedang berbicara. Padahal, kromo itu tidak bisa dipisahkan dari bahasa Jawa. Lantas, kenapa banyak orang yang tak menguasainya? Terutama generasi muda seperti kita. Sebenarnya alasannya ada banyak. Misal, kurangnya minat kita dalam mempelajari bahasa Jawa secara serius. Alasan lainnya adalah kita hanya bisa terbiasa untuk menggunakan irama Inggil pada kata yang simple seperti dalem, nggih, monggo, lan, boten ngertos. Nah, pelajaran yang ada di sekolah pun tentang bahasa Jawa itu cuma sarana bagi kita untuk belajar mengaplikasikannya pada aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan orang tua, kromo Inggil sekarang sudah sangat jarang sekali digunakan oleh anak pada era sekarang. Mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing seperti bahasa Inggris. Faktor utama mengapa anak zaman sekarang lebih menyukai bahasa asing seperti bahasa Inggris ketimbang bahasa daerah
adalah faktor lingkungan. Kebanyakan orang tua zaman sekarang banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian di rumah, karena mereka berpikir dengan bahasa Indonesia memberi peluang untuk anak-anaknya bersosialisasi dengan anak dari seluruh negeri. Sehingga anak-anak hanya terbiasa menggunakan bahasa ngoko yang dipakai untuk orang yang rentang umurnya sama dengan mereka. Selain itu, menanggapi era globalisasi saat ini, tidak sedikit lapangan kerja yang mengharuskan kita untuk menguasai atau fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi mau tidak mau orang tua anak-anak ya mengkursuskan anaknya ke bahasa asing tersebut. Padahal mempelajari bahasa Jawa juga termasuk melestarikan budaya Indonesia loh. Karena hal tersebut, akhirnya membuat kemampuan anak-anak di era saat ini untuk bertutur kata memakai bahasa Jawa bisa dibilang sangat kurang. Kalau kata orang tua zaman sekarang, wong Jawa kok orang Jawa nih? Maksudnya adalah orang Jawa tetapi tidak mempunyai etika seperti orang Jawa yang seharusnya. Contohnya ketika orang yang lebih muda berbicara ke orang yang lebih tua tetapi tidak menggunakan basa krama, itu dianggap kurang sopan. Lalu ketika kita berkelakuan di depan orang tua tetapi tidak menggunakan unggah-ungguh yang benar, misalnya ketika kita lewat di depan orang tua tetapi tidak mengucapkan nuwun sewu dan hanya lewat begitu saja. Banyak sekali nilai-nilai baik budaya Jawa yang luntur akibat era globalisasi. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang nantinya akan melanjutkan budaya ini ke generasi selanjutnya harus bisa menjaga budaya ini dengan baik dan melestarikannya supaya budaya ini tidak kehilangan nilai-nilainya. Karena itulah penggunaan bahasa krama sangat penting ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Apalagi orang Jawa terkenal dengan tutur bahasanya yang halus dan santun. Kata dalam bahasa Jawa bukan semata-mata hanya kekayaan budaya Jawa, melainkan adalah nilai yang harus kita pelajari dan jabarkan dalam kehidupan. Meski sulit, kita harus tetap mencobanya. Basa iku busananing bangsa. Maknanya, budi pekerti seseorang dapat dilihat dari bagaimana tutur kata yang diucapkan. Dia dengan orang tua kita yang telah mempelajari bahasa krama sejak kecil, mungkin kondisi kita lebih sulit untuk memungkinkan kita pelajari bahasa krama serta budaya Jawa yang lain. Kalaupun saya ditanya, Apakah saya sudah mahir berbahasa krama? apakah saya mahir bahasa krama? Maka jawaban saya tidak. Jawabannya tidak. Tapi bagi saya bukan soal mahir atau tidaknya, tapi bagaimana kita mau berusaha untuk belajar dan berharap kelak ilmu kita bisa bermanfaat. Teman-teman, tidak perlu takut cap orang kuno atau ketinggalan zaman. Saya yakin kita bisa maju dengan tetap membawa identitas kekayaan budaya kita. Dan tidak perlu sampai mengikuti budaya barat untuk bersaing di kancah internasional. Kita sebagai orang Jawa sudah punya dari diri kita sendiri-sendiri. Jadi, jangan sampai kita menganggap budaya kita sendiri itu kuno. Jangan takut apabila orang lain tidak bisa menerima budaya kita. Melainkan, takutlah jika kita tidak bisa menerima jadi diri kita sendiri.